Salam Patunggilan, Shalom, salam sejahtera buat warga GKJW Jemaat Ngantang dimanapun berada. Ibadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 dipimpin oleh Pendeta Rendra. Seperti minggu lalu, ibadah saat ini melalui online. Dalam hal ini ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Masuk dalam ibadah dan mengaku demikian. Ibadah pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini kita lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya menyertai saudara semua. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Tema ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6, demikian bunyinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Marilah dasar firman Tuhan pada hari ini kita amini dengan memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 27, kita pujikan bait pertama, meski tak layak diriku.
Marilah kita bersama-sama menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mengakui atas segala salah dan dosa-dosa kita. Didasarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40, demikian hukum kasih bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 157, kita pujikan bait yang pertama saja yang berjudul Insan Tangisi Dosamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah yang terambil di dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak, Ibu, dipersilakan duduk kembali. Dan marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 260 bait yang pertama, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di saatnya kita akan menerima sabda Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Berdoa mulai.
Bapa di surga punya kuasa langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya dan penyelamatannya, dan yang kekal sampai selama-lamanya. Menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, perkenankan kami akan membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Allah yang sumber segala berkat hadir di tengah-tengah kami, menolong, membimbing, dan memberkati kami. Hadirlah Tuhan dengan kuasa-Mu yang kudus, dan kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Firman-Nya demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia mereka yang baca dan merenungkan serta melakukannya dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Amin. Di dalam nama Tuhan, pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bertepatan pada hari kenaikan ini, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Bertepatan juga pada hari ini kita bersama-sama masuk dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita melihat pada saat-saat ini juga kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan tentu kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, begitupun juga dalam kehidupan bergereja. Tentu kita pada saat ini bergereja dan beribadah tentu dengan cara yang berbeda. Saudara, ketika kita bersama-sama merenungi firman Tuhan pada saat ini, kesaksian iman dalam hidup kekristenan, saat inilah yang saat ini harus kita wujudkan. Tentunya di tengah-tengah pandemi saat ini, kesaksian dan pelayanan kita harusnya muncul di tengah-tengah saat ini. Kesaksian iman dalam kehidupan kekristenan itu dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama kesaksian yang bersifat keluar dan kesaksian yang bersifat ke dalam.
Kesaksian bersifat keluar itu seringkali dimaknai dengan pola kristenisasi atau seringkali dimaknai dengan menjadikan orang yang belum percaya supaya menjadi orang yang percaya. Nah, demikian juga latar belakang pemikirannya. Karena orang di luar Kristen itu adalah berdosa dan patut diselamatkan dari kuasa dosa. Nah, hal inilah yang menjadi amanat agung ketika Tuhan Yesus pada saat itu tengah naik ke surga, diamanatkan kepada para murid-muridnya. Saudara, hal ini berbeda dengan kesaksian yang bersifat ke dalam, yaitu hidup kesaksian iman itu berangkat dari pola hidup pribadi dan juga komunitas iman kita yang mempunyai dampak bagi kehidupan di sekitar. Sehingga kesaksian imannya tidak pada mempertobatkan orang lain, tetapi teladan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kasih yang dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi teladan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kasih itu yang membuat orang lain tertarik untuk mengenal iman Kristen. Nah, tentu saja hal ini adalah hal yang berbeda. Maka kedua pendekatan tersebut itu sangat jauh berbeda. Sebagai gereja, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua itu dipanggil untuk menjadi bagian dalam karya Allah, untuk menghadirkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kasih di sekitar kita. Dan kita dipanggil karena menjadi sahabat Allah. Kita dipanggil menjadi murid Tuhan yang mencintai dan juga dicintai oleh Allah. Nah, kita telah merasakan juga bahwa Allah itu benar-benar mencintai kita melalui pengorbanan kasih-Nya yang rela mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga. Nah, marilah momen ini kita jadikan bahwa bentuk kesaksian iman tentulah memiliki bentuk dan corak yang beragam sesuai konteks di mana gereja itu berada dan bertumbuh. Dalam khusus ini, GKJW Jemaat Ngantang yang terletak di Pujon sampai dengan Kasembon ini justru sangatlah banyak, sangat luas. Nah, ini marilah kita jadikan kesempatan untuk tetap menjadi saksi bagi nama Tuhan melalui sikap hidup yang dapat kita wujud nyatakan dari sikap dan juga tindakan-tindakan kita. Saudara yang terkasih, bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 ini merupakan momentum yang juga mengingatkan kembali akan panggilan gereja sebagai satu persekutuan orang percaya. Supaya gereja tetap memiliki semangat dalam melayani dan bersaksi dengan sukacita. Dalam hal ini menggereja yang cair sebagai wujud kesaksian iman. Bukan lagi gereja yang kaku, yang harus sesuai dengan tata dan aturan yang baku, tetapi marilah kita jadikan sebuah gereja ini lebih cair, yang terus menjadi satu wadah bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semua itu berangkat dari perubahan zaman ke zaman, dari konteks tiap sekitar keadaan global. Bahkan saat ini didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan ibadah secara online seperti ini. Saudara yang terkasih, maka gereja ini hendaknya juga mampu bersaksi dan melayani. Maka di tengah-tengah pandemi global saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa gereja sudah saatnya mengikuti apa yang sudah terjadi saat ini dan senantiasa menjadi saksi bagi nama Tuhan. Dan kenaikan Tuhan Yesus ini juga mengingatkan kita kembali tentang panggilan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Melayani dan bersaksi seperti apa? Tentu saja pertanyaan ini kita dapat merenungi firman Tuhan pada hari ini. Melayani dan bersaksi dengan sukacita dan gembira. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai wujud
gereja yang cair, mari kita membuka diri untuk mengalami transformasi perubahan pelayanan dan menjawab kebutuhan zaman. Mari bersaksi dan melayani dengan sukacita dan gembira. Kiranya ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus tanggal 21 Mei ini menjadi sarana kita untuk terus bertumbuh dalam kuasa kasih Tuhan. Amin. Saudaraku, kita telah diberkati oleh firman-Nya. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan melakukan persembahan. Dasar firman Tuhan dalam kita mengaturkan persembahan pada saat ini terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hitung jemaat 289, Tuhan pencipta semesta. bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami dapat beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami untuk terus menjadi gereja yang cair, senantiasa dapat mengikuti setiap perubahan zaman ini, sehingga kami tidak ketinggalan maupun meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia dan setiap saat untuk mengandalkan dari kuasa Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan pulihkan segala sakit dan penyakit virus yang merajalela, Tuhan kiranya menyembuhkan. Begitu juga gereja Tuhan, khususnya GKJW Jemaat Ngantang, kiranya Bapa memberkati, baik warga jemaat mulai dari Pujon sampai dengan Kasembon, Tuhan memberkatinya dengan kekuatan dan kesehatan. Begitu juga ya Bapa, kami mengaturkan ungkapan syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini menjadi sarana berkat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Apabila ada yang sakit ataupun tengah dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberkati sehingga pergumulan maupun sakit penyakit Tuhan memulihkan warga jemaat. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita menutup ibadah ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama saja. Jika padaku ditanyakan. Saudara, marilah kita menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Warga jemaat, kami persilakan duduk kembali. Pengumuman jemaat yang pertama, kita diharapkan untuk jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker kalau keluar rumah, dan diharapkan untuk selalu cuci tangan, meminum vitamin agar badan sehat, dan berjemur di dalam sinar matahari, dan yang terakhir selalu diharapkan untuk berdoa. Tuhan memberkati.